Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Putri dari kelas PAI 1F NIM 205311151. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia yang dipandu oleh dosen pengampu Ibu Rizky Amelia Furqon, SSMA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang eksistensi bahasa Indonesia dalam perkembangan teknologi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa pemersatu setelah diresmikan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua kedudukan. Yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional meliputi 4 aspek, yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa negara berarti menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, sehingga penggunaannya harus baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara meliputi 4 aspek, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan tata cara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta pemerintahan, dan bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional. Menurut Goris Kerov, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Masyarakat Indonesia wajib menguasai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang perdagangan hingga bidang pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa komunikasi antar daerah, antar budaya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan penggunaan bahasa Indonesia yaitu dengan meningkatkan pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, mulai dari peningkatan kemampuan akademik para pengajarnya. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, bernalar, dan kemampuan untuk memperluas informasi dan wawasan. Pengajar akan sangat mempengaruhi kemampuan siswa-siswanya, sehingga dibutuhkan pengajar yang kompeten dan berprestasi. Bahasa sering dianggap remeh dan tidak penting untuk dikuasai. Banyak yang hanya bisa berbahasa Indonesia, tetapi belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat bisa mempelajari dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik, sehingga bahasa Indonesia dapat diketahui oleh banyak orang melalui kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat bisa mencari tahu apa saja perkembangan bahasa Indonesia. Apalagi di zaman yang serba menggunakan teknologi ini, masyarakat bisa memperkenalkan bahasa Indonesia kepada warga asing ketika warga asing ingin ke Indonesia. Warga asing bisa menggunakan teknologi sebagai
jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum